Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 3 kelas 11C SMA Negeri 57 Jakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sebuah hukum bacaan tajwid beserta isi kandungannya dan hadisnya dari Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Pasti kalian bertanya-tanya kan, bagaimana sih cara kita untuk memahami hukum bacaan tajwid dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Nah, kali ini kami akan membahas bersama secara rinci, secara detail dan secara santai juga nih, agar teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Yuk langsung kita mulai pada pembahasan kali ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Allazina yaskurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Nah, teman-teman, sini aku akan menjelaskan untuk bagian yang pertama nih. Di sini ada kata-kata inna fi. Terdapat dua hukum bacaan tajwid. Yang pertama adalah inna musyaddadah. Pada kata huruf inna, nun yang bertasydid hingga dibaca teguh sehingga dibaca nun dua harokat. Nah, yang kedua ada fi, yang dimana bacanya adalah motobi. Pada kata fi, karena dia mati didahului dengan harokat kasroh sehingga dibaca dua harokat. Selanjutnya kita akan lanjut ke surat kalimat berikutnya, yaitu Khalqis Samawati, yang dimana terdapat dari dua hukum tajwid yang bernada matobi dan alif syamsiah. Alif syamsiah dimulai dari samawati, yaitu lam bertemu dengan sya sehingga lam tidak dibaca jelas. Sekarang ayat ketiga yaitu yang terbaca wal al waqtilaf. Wal arti terdapat bacaan alif lam komariah karena dibaca jelas, karena lam bertemu huruf abjad sehingga lam dibaca jelas. Kemudian waqtilaf terdapat baca rukun matobi karena dibaca dua harokat. Terdapat alif mati yang didahului huruf prarokat fathah sehingga dibaca dua harokat. Nah, selanjutnya di sini ada hukum bacaan lain. Mana terdapat hukum bacaan lafzul jalalah tanzim. Hal ini karena lafaz Allah didahului harokat fathah sehingga dibaca tebal. Nah, di sini ada nahari. Di sini terdapat hukum bacaan alif lam samsiah karena huruf lam bertemu dengan huruf na. Lam tidak dibaca jelas. Selanjutnya ada ayat ayatil liulil albab, dengan hukum bacaan dari ayatil itu mat wajib tafsir, yaitu karena mat wajib tafsir huruf mat bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Oleh sebab itu dibaca secara 4 sampai 5 harokat. Selanjutnya ada langsung kata liulil itu bacaan mat badal karena hamzah diikuti huruf mat, sedangkan pada kata ayatil ini hukum bacaan alif komariah karena lam bertemu dengan hamzah sehingga dibaca jelas. Sekarang masuk ke ayat 191 yang berbunyi
alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan alladzina berhukum lam siang karena lam bertemu huruf izal. Kemudian alladzina yazkurunallaha berhukum lafzul jalalan tarkib karena didahului harokat kasroh sehingga dibaca tipis. Kemudian kiamal berhukum mat qawi karena pada kiamal terdapat yang mati yang didahului kasroh. Kemudian wa qu'udan terdapat hukum mau mati karena didahului doma. Nah, teman-teman, selanjutnya ada wa ala junubihim wa yatafakkaruna bil qalbi. Ini pada kata wa ala terdapat hukum bacaan matobi karena alif maksura dibaca dua harokat. Kemudian pada junubihim juga terdapat matobi karena terdapat wa mati yang didahului harokat doma. Selanjutnya ada kata wa yatafakkarun. Sini terdapat matobi karena wa mati dahului harokat doma. Dan terakhir ada fi. Terdapat hukum bacaan matobi karena ya mati didahului kasroh. Selanjutnya ada samawati wal ardi rabbana ma khalaqta. Di hukum bacaan samawati itu hukum bacaan lam syamsiyah. Selanjutnya ada wal ardi dengan hukum bacaan alif lam qamariyah. Dan rabbana yaitu dengan hukum gunah musyaddadah. Terdapat ayat subhana kafa kina azabannar subhana berhukum matobi'i karena terdapat alif setelah huruf berharokat patah sehingga dibaca dua harokat. Fakina berhukum matobi'i karena terdapat alif setelah huruf yang berharokat patah. Kemudian subhana fatilah azabannar berhukum alif lam samsiyah karena huruf lam bertemu dengan huruf nun yang termasuk huruf samsiyah sehingga huruf lam tidak dibaca. Nah, baik teman-teman. Jadi kesimpulan dari videonya, mari kita belajar dan menganalisa ayat 190 dan juga 191 Al-Imran. Nah, di situ kita juga belajar cara mempelajari tajud-tajudnya ada apa aja. Nah, jadi ayo kita belajar Al-Quran. Sesungguhnya sebaik-baiknya orang adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Jadi ayo terus kita belajar Quran. Kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilihat melalui pencapaian langit dan bumi serta pergantian siang dan malam. Orang-orang yang berakal, ulul albab, senantiasa mengingat Allah dalam berbagai keadaan, baik ketika berdiri, duduk, maupun berbaring. Ketiga, mereka merenungkan dan memikirkan ciptaan Allah sehingga semakin menyadari kebesaran dan kekuasaannya. Yang keempat, ayat ini mengajarkan keseimbangan antara zikir dan berpikir. Tidak hanya mengingat Allah, tetapi juga membekal untuk memahami tanda-tanda kebesaran. 5. Orang yang merenungkan ciptaan Allah menyadari bahwa tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia, sehingga memohon perlindungan dari azab neraka. Hubungan hadis dengan Al-Quran sangatlah berkaitan, karena pada dasarnya hadis berfungsi menjelaskan, menguatkan, dan menegaskan hukum-hukum dalam Al-Quran, atau biasa disebut dengan takrir. Salah satunya yaitu hadis tentang berpikir kritis sebagaimana berikut: tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Artinya, berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah dan janganlah kamu berpikir tentang zat Allah. Hadis riwayat Abu Nuaim dari Ibnu Abbas. Teman-teman semua,
Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa betapa pentingnya berpikir kritis yang tentunya hanya dalam urusan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Dengan begitu, siapapun yang sudah melakukannya berpikir kritis akan merasa dirinya kecil dan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama memeriksa kebenaran informasi. Pelajar tidak langsung percaya pada berita atau informasi tetapi mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Yang kedua, tidak mudah menyebarkan berita. Sebelum membagikan informasi kepada orang lain, pelajar memastikan informasi tersebut benar dan tidak menyesatkan. 3. Mempertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Pelajar memikirkan dampak baik dan dampak buruk sebelum memulai dan mengambil keputusan. 4. Bertanya jika belum paham. Berpikir kritis, berani bertanya kepada guru atau orang yang lebih memahami ketika menemukan sesuatu yang belum jelas. Kelima, kita harus bisa membedakan fakta dan opini. Dengan begitu, kita tidak mudah terpengaruh oleh pendapat yang belum tentu benar. Nah, dari pembahasan yang telah kita simak dapat disimpulkan bahwa sains dan ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Justru, semakin kita belajar alam dan segala keteraturannya, semakin kita juga menyadari kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sains dapat menjadi sarana untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah pembelajaran ini, kita diharapkan tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu menerapkan sikap berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang pelajar, seperti memeriksa kebenaran informasi, tidak mudah percaya, dan mengambil keputusan dengan bijak. Nah, demikian pembahasan dari kami. Mudah-mudahan menjadi ilmu baru bagi kita semua dan semakin memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 3 kelas 11C SMA Negeri 57 Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.